Oke, hai teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini kita akan membuat sebuah laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel. Microsoft Excel yang saya gunakan di sini adalah Microsoft Excel 2010. Jika teman-teman suka dengan konten yang seperti ini, silahkan like. Jika teman-teman tidak ingin ketinggalan infonya, silahkan subscribe. Dan jika teman-teman ingin merequest pembahasan apa lagi yang akan kita bahas pada video selanjutnya, silahkan komen di dalam kolom komentar. Oke, langsung saja kita ke videonya. Oke, langsung saja kita menuju Microsoft Excel-nya. Pada contoh kali ini kita akan membuat laporan keuangan dalam skala kecil. Dalam skala kecil ini contohnya kita akan membuat laporan keuangan untuk uang kas kerja kelompok misalnya. Dalam kelompok, ketika ingin mengerjakan sesuatu pasti akan membutuhkan dana yang akan dikumpulkan setiap anggota kelompok. Nah, biasanya dana tersebut akan dikumpulkan pada satu orang yang biasanya disebut dengan bendahara. Nah, agar keuangan tersebut jelas arahnya kemana saja, maka dibutuhkan laporan keuangan. Jika bendahara bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini. Di sini kita buat namanya laporan keuangan kerja kelompok. Karena kita mengerjakan untuk dalam skala kecil, maka kita terlebih dahulu mengerjakan laporan keuangan kerja kelompok. Pertama-tama kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Sini kita buat keterangan. Di sini kita buat jumlahnya. Di sini kita buat uang masuk. Di sini kita buat uang keluar. Di sini kita sudah selesai membuat kolom untuk laporan keuangan. Nah, pada kerja kelompok biasanya kita akan diberikan dana dari yang menyuruh kita untuk melakukan tugas kerja kelompok tersebut. Maksudnya entah yang menyuruh kita adalah guru atau orang lain yang menyuruh kita untuk melakukan kerja kelompok tersebut. Nah, dana tersebut akan kita tuliskan di sini. Dana. Kita ketikkan pada uang masuk seberapa besar dana yang diberikan kepada kita. Misalnya kita di sini akan membuat dan yang diberikan kepada kita adalah 50.000. Untuk tipe datanya di sini kita menggunakan tipe data accounting. Untuk membuat tipe data dalam rupiah. Yang selanjutnya di sini ada uang yang dikutip dari jumlah anggotanya. Misalnya dalam kerja kelompok kita mengutip 5.000 per orang. Maka kita ketik di sini misalnya di sini uang anggota
Nah, pada bagian jumlah, berapa jumlah dari anggota kita? Misalnya di sini saya buat anggotanya adalah 7 atau 5 saja. Nah, pada uang masuk di sini kita ketikkan rumus di sini. Uang yang dikutip dari setiap anggota misalnya 5.000. Maka kita ketikkan 5.000 dikali, kita ketik tanda bintang, dikali C 6 dikali, maksudnya 5.000 dikali 5, maka kita enter, hasilnya 25.000. Nah, di sini kita ketikkan tipe datanya adalah counting, maka di sini sudah ada 25.000. Maka total uang masuknya adalah 75.000 jika kita tambahkan secara manual. Yang selanjutnya di sini adalah untuk uang alat dan bahan. Pada kerja kelompok kita membutuhkan yang namanya alat dan bahan, dan alat dan bahan itu memerlukan uang untuk membelinya. Maka kita catat di sini alat dan bahan. Karena alat dan bahan ini merupakan tipe, maka kita tebalkan saja. Ini sudah tebal. Yang pertama alat dan bahan itu adalah pensil. Yang kedua pulpen. Yang ketiga spidol. Yang keempat itu kertas karton. Yang kelima itu misalnya krayon atau pensil warna. Yang selanjutnya adalah lem mungkin. Nah, di sini sudah jelas alat dan bahan yang akan dikerjakan dalam kelompok. Maka kita tentukan jumlahnya. Misalnya di sini pensil kita membutuhkannya 3, pulpen kita butuhkan 3, spidol kita membutuhkan 1, kertas karton 1 saja, krayon 1. Ini krayon atau pensil warna dalam hitungan 1 pack atau 1 bungkus. Lalu lem 1. Nah, di sini kita mengetikkan rumusnya. Misalnya pensil itu berkisar 2000. Kita ketikkan 2000 dikali ini C8. Lalu kita enter. Kita pilih tab tipe datanya lah counting. Maka di sini total dari pensil adalah 6.000. Maka kita akan membuat seluruhnya alat dan bahannya. Pada pulpen misalnya kita beri harganya 3.000 saja. Jadi C 9. Lalu spidol kita beri harga 5.000 saja. Kertas karton 2.000. Krayon atau pensil warna ini biasanya agak mahal sedikit, ada 20.000. Pemisalan. Dan lem ini 10.000.
kali dengan C10. Kita kali dengan C11. Ini kita kali dengan C12. Lalu ini kita kali dengan C13. Kita ubah tipe datanya menjadi accounting. Nah, di sini mengapa kita menggunakan rumus ketika membuat jumlah uang keluarnya? Padahal di sini 5.000, bisa saja kita langsung membuat 5.000 tanpa perlu kita mengalihkan lagi. Kita memerlukan rumus tersebut agar ketika ada sebuah perubahan di dalam jumlah dari alat dan bahan yang kita perlukan, kita tidak perlu repot untuk mengalihkannya secara manual. Semisal di sini spidol tiba-tiba ada perubahan, misalnya kita ubah menjadi 3, maka secara otomatis uang yang diperlukan untuk membeli spidol dari 5.000 akan berubah menjadi 15.000 tanpa kita mengalihkan secara manual. Kita kembalikan lagi jadi 1. Nah, dalam bekerja kelompok kita pastinya memerlukan yang namanya makanan dan minuman. Nah, contohnya saja kita buat di sini makanannya, nama jenisnya snack saja, snack. Kita beri huruf tebal, lalu kita ketikkan di sini makanan, makanan, lalu minuman. Karena jumlah anggota kelompoknya adalah 5, maka makanan yang kita butuhkan adalah 5 dan minumannya juga 5. Pada rumus kita ketikkan untuk harga makanan kita hargai sebanyak 10.000 saja. Dikali dengan C15. Lalu kita enter, maka sini kita telah mendapatkan harga dari makanannya. Dan untuk harga minumannya kita hargai sebanyak 3.000 saja. Kita kalikan dengan C16. Maka di sini kita telah mendapatkannya harga makanan dan minumannya. Kita ubah menjadi accounting. Lalu kita di sini memberikan nomor untuk setiap keterangannya. Nah, di sini ada 10 keterangan yang ada di dalam laporan keuangan kita kali ini. Selanjutnya kita akan menambahkan sel untuk jumlah total keseluruhannya.
Yang kita jumlahkan di sini adalah uang masuk dan uang keluar. Kita ketikkan di sini total. Kita merge saja. Lalu di sini kita klikkan rumus sum dari D5 sampai D6. Artinya kita menjumlahkan keseluruhan dari sel D5 sampai D6. Lalu kita enter. Maka uang masuk yang ada di sini adalah Rp75.000. Lalu kita akan menjumlahkan uang keluarnya. Kita klikkan rumus sum juga. Kita seret saja. Lalu kita enter. Nah, di sini uang keluar kita sebesar 117.000. Untuk mengetahui berapa kekurangan kita, di sini kita klikkan rumus sama dengan uang masuk kita kurangi dengan uang keluar kita. Lalu kita klikkan enter. Maka kita kekurangan 42.000 lagi dalam kerja kelompok kita. Di dalam rumus ini juga kita bisa menambahkan uang masuk dan uang keluar. Caranya kita klik sama dengan, lalu kita klik jumlah uang masuknya ditambah jumlah uang keluar, lalu kita enter. Namun cara seperti ini tidak efisien jika datanya lebih dari 2. Karena ini datanya lebih dari hanya 2, maka kita memakai tambah. Namun karena di sini datanya lebih dari 2, maka kita memakai rumus sum saja. Maka ini adalah kekurangan dari keuangan kita, kerja kelompok kita. Untuk menutupinya, maka kita harus memperbesar dari uang masuk anggota. Misalnya kita buat di sini 10.000. Kita enter. Maka kekurangannya masih 17.000. Untuk itu kita masih bisa menambahkan menjadi 15.000. Kita enter. Maka di sini uang kita lebih Rp8.000. Selanjutnya kita ketikkan di sini sisa. Sisa Rp8.000. Maka selanjutnya kita akan memperhias tabelnya.
Nah, itu dia tadi cara membuat laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel. Jika ada yang kurang, teman-teman bisa bertanya dan tambahkan di dalam kolom komentar. Silakan like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.